Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutul arifin wa nawwir qulubana bidatil yakin. Para mahasiswa, Bapak hari ini akan membahas makna beriman dan kafir dalam Al-Quran. Jadi Bapak ingin menegaskan, nanti Anda silakan melacak ya di kitab suci Al-Quran. Yang paling mudah itu menggunakan digital Quran, ya digital Quran yang versi VER 31 atau digital Quran VER 32. Jadi bahwa makna beriman dan kafir itu lebih merujuk karakter baik dan karakter buruk, bukan merujuk identitas agama. Nah, ini harus disampaikan oleh para mahasiswa ya. Bapak ingin selalu mengingatkan ya bahwa misi Islam itu, misi Nabi itu akhlak mulia ya, bahkan akhlak mulia yang sempurna. Nah, akhlak mulia yang sempurna itu kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Intinya itu berjiwa al-fakir, rendah hati, berhati lembut, sopan, merasa banyak berbuat dosa kepada Allah sehingga banyak beristighfar, taubat gitu kan. Nah, itu orang fakir ya, al-fakir. Di seluruh nabi itu al-fakir jiwanya. Yang kedua sangat peduli ya, sangat peduli menghilangkan beban-beban manusia. Baik peduli dengan hartanya atau peduli dengan jiwanya. Dengan tenaga, kalau orang yang punya ilmu memberikan solusi gitu kan untuk jalan keluar dari hidupnya, dari kesulitan hidupnya. Dan tidak pernah menyakiti manusia ya, tidak pernah menyakiti manusia, tidak pernah menyakiti hati manusia dengan lisan, terlebih-lebih dengan perbuatan, terlebih-lebih ya. Kepada siapapun. Kepada saudara yang dekat, saudara yang jauh, tetangga, kepada orang jauh, kepada umat Islam, kepada umat Kristen, umat Hindu, kepada siapa saja tidak pernah menyakiti hati, tidak pernah menyinggung, gitu kan, tidak pernah. Nah, sangat peduli. Nah, Bapak ingin menegaskan ya bahwa di Quran, nah Bapak dengan menggunakan tematik di Quran, Bapak menemukan metode tematik di Quran yang sudah dikembangkan. Kalau Anda mau belajar, Bapak akan bantu ya. Nah, di Quran sudah kita klik ya kata kafir. Nanti akan muncul sejumlah kata kafir, sejumlah ayat. Nah, ini diantaranya ya, di antara kata kafir itu coba lihat ya. Tidak ada yang berhubungan dengan agama, tidak ada. Semuanya itu karakter. Nah, ini saja surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis divonis kafir ya. Iblis kenapa divonis kafir? Bukan karena iblis tidak bertauhid, bukan ya. Bukan karena iblis tidak beribadah, bukan. Iblis itu ahli ibadah gitu kan. Bahkan iblis pernah menjadi pemimpin malaikat, pernah ya. Tapi ketika Allah menjadikan seorang khalifahnya di bumi, seorang wakil Tuhan di bumi, seorang Rasulullah, seorang Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Allah memberitakan untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan menyembah ya. Maksud sujud harus taat. Kamu kalau ingin beragama yang benar harus taat kepada Rasulullah. Yang saat itu Rasul itu Nabi Adam. Malaikat semuanya sujud semuanya ya. Tapi iblis seorang ya, iblis seorang dari bangsa jin ya. Dia enggan untuk sujud, dia menolak sujud, menolak taat kepada Rasulullah, tidak mau taat. Nah, karena dia sombong ya, sombong itu merasa dirinya lebih baik. Nah, jadi karakter orang kafir itu sombong yang menonjol ya, menonjol itu sombong. Nah, ini nih ya yang ada harus camkan ya. Anda kalau semua klik semua ayat Quran itu begitu, semua ayat. Nah, Bapak ingin ini kan, nah, jadi iblis divonis kafir karena sombong ya, menolak sujud kepada Nabi Adam. Dan ingatlah kepada Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi iblis itu ini apa?
rasial gitu kan, rasial. Dia merasa baik buruk itu bukan dari sudut pandang ketakwaan, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi ukuran mulia itu ketakwaan, bukan rasial, bukan ya. Bukan dari penciptaan, bukan. Jadi iblis itu sombong karena merasa dia itu dari bangsa api, diciptakan dari api, sedangkan Adam sebagai manusia ya, sama dengan kita diciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Padahal Allah tidak pernah melebihkan api daripada tanah, tidak pernah sama sekali. Sama manusia juga ini watak iblis itu diwariskan ke manusia. Ya, manusia juga sering rasial ya. Orang bule merasa superior, merendahkan orang kulit hitam gitu kan. Nabi itu mengkritik habis-habisan di zaman Nabi itu banyak orang Islam gitu kan yang sering merendahkan orang kulit hitam, yang kulit putih ya. Oh, Nabi marahnya luar biasa, murka gitu kan. Bahwa tidak ada bedanya berkulit hitam berkulit di sisi Allah, sama saja. Yang membedakan adalah ketakwaannya gitu kan. Orang ya banyak yang orang yang merasa lebih superior ya, orang pintar ya, orang jenius merasa superior, merendahkan orang yang tidak jenius. Orang kaya merasa superior, merendahkan orang miskin. Padahal dia menjadi kaya itu kan oleh Allah dikayakan, bukan karena hebat bisnisnya, bukan ya. Orang menjadi pintar bukan karena dia jago belajar, bukan, oleh Allah dipintarkan gitu kan. Dia manusia itu kan berjalan pun tidak bisa tanpa Allah ya. Mengedipkan mata juga tidak bisa tanpa Allah. Bernapas pun tidak bisa tanpa Allah gitu kan. Nah, jadi rasial ya, watak-watak rasial. Jadi kafir itu sebenarnya sombong ya, merasa lebih baik. Terlebih-lebih banyak juga orang yang merasa lebih baik dalam agama. Sering kan, wah si ini kafir gitu kan. Gitu. Jadi kafir itu bukan dari karakter identitas. Oh, Kristen kafir, Hindu kafir. Dari mana? Allah tidak pernah mengatakan begitu. Allah tidak pernah berfirman. Jadi di sini kafir itu karena sombong gitu kan. Karakter, bukan agama. Tidak ada agama kafir. Tidak ada. Yang kafir itu orangnya. Bisa orang Islam, bisa orang Kristen, bisa orang Hindu, bisa kafir. Nah itu ya, jadi apa? Yang karakternya sombong, merasa hebat, merasa ini. Itu Allah tidak suka itu yang sombong itu. Nah, kita lihat ya, apalagi. Nah, orang kafir itu hobi bermusuhan, senang bermusuhan, senang menciptakan musuh ya. Nah, sebenarnya orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Sombong dan senang bermusuhan, menciptakan musuh. Nah, menciptakan musuh itu apa? Membuat orang tersinggung ya, menciptakan orang tersinggung, supaya orang tersinggung, supaya orang marah. Coba kalau dalam hal agama ya, ada nggak orang senang disebut orang kafir? Kafir. Ada nggak yang senang? Pasti benci semua juga. Tidak suka disebut kafir ya. Nah, jadi orang yang menuduh kafir itu adalah sedang menciptakan permusuhan. Nah, ini justru ciri orang kafir. Dia menuduh kafir ke orang lain, padahal dirinya sendiri berkarakter kafir. Hobi bermusuhan. Masjid dibakar gitu kan. Siapa yang senang masjid dibakar? Nabi saja tidak pernah membakar masjid. Nabi saya tidak pernah membakar gereja dan melarang. Nabi itu melarang sama sekali. Ini kok masjid dibakar, orang mau ibadah dihalangi, nggak boleh gitu kan? Karena beda agama, beda mazhab. Nah, jadi ini ciri orang kafir itu hobi bermusuhan. Tadi sombong pertama ya, kedua hobi bermusuhan. Dan orang sombong itu tempatnya di neraka. Anda boleh menggunakan tema di Quran ya, semua ayat tentang neraka itu berkaitan dengan karakter sombong. Nah, sedangkan surga nanti kita akan bahas ya, berkaitan dengan sebaliknya, rendah hati, al-fakir gitu kan. Nah, dalam hadis ya, riwayat Abu Daud, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi saja gitu kan. Dan tidak akan masuk ke neraka orang yang dalam hatinya terdapat keimanan sebesar biji sawi saja gitu kan. Nah, jadi itu dalam hati ya. Jadi sebesar biji sawi itu sombong dalam hati. Jadi mungkin penampilannya tidak sombong, ramah, baik, tapi hatinya ada kesombongan hatinya. Allah kan maha tahu. Oke ya, nah jadi ini ya hobi bermusuhan. Orang kafir itu hobi bermusuhan, gitu kan?
Jadi kalau kita rangkum ya dari semua ayat Quran tentang ciri orang kafir, nah orang kafir itu yang paling utama itu apa? Karakternya seperti iblis, sombong, merasa dirinya lebih baik. Yang kedua, di zaman Nabi itu dulu membunuh para nabi. Nabi itu akhlaknya mulia, kan akhlaknya mulia, tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain. Bahkan kalau Nabi dihina itu memaafkan, itu ciri-ciri Nabi ya. Nah, ulama yang mewaris Nabi juga seperti Nabi persis ya. Tidak ada yang garang, galak gitu kan. Kemudian membubarkan pengajian, nggak ada gitu kan. Itu mah ulama jahat. Dulu Khalifah Utsman dibunuh oleh ulama itu yang suka mengkafir-kafirkan sesama Islam. Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang ulama yang hafal Quran 30 juz. Sholat tahajud tiap malam. Setiap puasa dia itu puasa sunat juga. Tapi dia pembunuh. Wataknya jahat. Watak kafir gitu kan. Membunuh para nabi, membunuh ulama pewaris nabi. Khalifah Utsman dibunuh. Padahal Khalifah Utsman seorang yang soleh luar biasa itu. Seorang ulama soleh. Imam Ali bin Abi Thalib, seorang ulama yang soleh, dibunuh juga. Nah, jadi hobi bermusuhan. Suka membunuh. Menolak perintah Allah. Menolak perintah Allah. Menolak perintah Allah yang jelas-jelas perintah Allah, bukan kira-kira ya, bukan hasil ijtihad, bukan yang jelas. Kalau hasil ijtihad kan itu bisa beda pendapat ya. Ini yang sudah jelas mutlak perintah Allah. Dia menolak, bukan tidak mengerjakan, bukan. Kalau tidak mengerjakan mungkin karena faktor lain ya. Menolak dia. Menghalangi manusia dari jalan Allah, memandang indah kehidupan dunia, tergila-gila dengan dunia. Nah, jadi karakter kafir itu merujuk karakter, bukan identitas agama. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Orang Islam ini para mahasiswa itu sering menjawab ya, orang Islam itu pasti ke surga. Dari mana dalilnya orang Islam ke surga gitu kan? Di hadis Nabi kan bahwa umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan, 73 golongan ya. Semuanya masuk neraka semuanya. 72 golongan masuk neraka. Hanya satu golongan yang bakal masuk surga. Nah, itu tidak benar sama sekali ya. Dan di neraka itu abadi ya, selama-lamanya bukan sementara. Tidak ada orang di neraka pindah ke surga, tidak ada. Kalau di neraka ya di neraka selama-lamanya. Nah, ini Ini kritik Allah justru terhadap orang yang paham Al-Qur'an ya, yang paham kitab suci gitu kan. Nah, orang yang paham kitab suci itu mengatakan gitu kan, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Nah, itu omong kosong saja. Karena penghuni neraka itu abadi selama-lamanya di neraka. Jadi hanya hayalan saja, hayalannya itu hanya sebentar di neraka. Padahal di neraka itu selamanya abadi ya. Tidak ada orang karakter neraka tidak mungkin pindah jadi berkarakter surga, tidak mungkin ya. Nah, kenapa? Ya kalau orang ada kebaikan sedikit saja ya, seperti tadi di hadis ya, kalau ada kebaikan sebesar biji sawi saja, dia pasti ke surga, tidak akan ke neraka, tidak akan. Hanya disiksa dulu di alam kubur, bukan di neraka, bukan. Disiksa di alam kubur, di alam mahsyar, ketika disiksa dulu. Kalau sudah ini sampai habis dosanya, dia ke surga. Jadi kalau ada keimanan sebesar biji sawi saja bisa di surga. Syaratnya keimanan itu diterima oleh Allah syaratnya. Karena banyak yang orang merasa beriman tapi oleh Allah ditolak. Tidak, kamu tidak beriman, kamu itu kafir aslinya. Orang ahli ibadah, tahajud tiap malam, setiap puasa sunat puasa, sedekah tiap hari, tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya, menyakiti hati. Sabda Nabi di neraka, orang itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Nah, di sisi Allah, dia itu tahajud nggak dinilai, 0. Puasa terus-terusannya 0, sedekahnya 0, bahkan mungkin minus. Minus kan, pawailulin musholin, masuk neraka yang sholat. Karena sholatnya lalai. Sholatnya sahun, lalai gitu kan. Nah, jadi minus, bukan 0 gitu kan.